Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita membahas tentang pembelajaran tema 1 ya. Pembelajaran tema 1 yang berjudul organ gerak hewan dan manusia. Subtemanya organ gerak hewan. Materi pokoknya ide pokok dan kalimat pengembang. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai yaitu setelah melaksanakan pembelajaran mandiri pada modul ini, kamu akan bisa membedakan ide pokok dan kalimat pengembang serta menceritakan hasil pengembangan paragraf dengan rasa percaya diri. Sebenarnya ini udah pernah kita bahas di kelas 4 waktu kemarin ya. Kemudian petunjuk kegiatan pembelajaran mandiri ini ada 4 poin. Ikuti seluruh petunjuk langkah kegiatan ini. Nah, kita lanjut ke slide kedua. Mengenal ide pokok yuk. Ide pokok adalah inti dalam setiap paragraf, yaitu ya, inti dalam setiap paragraf. Di dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok yang bisa terletak di awal paragraf. Kalau di awal paragraf disebut deduktif, di akhir paragraf disebut induktif, atau di keseluruhan paragraf. Ada juga ide pokoknya di keseluruhan paragraf kalau paragrafnya itu sedikit. Lanjut, ide pokok terdapat pada kalimat utama, sehingga dapat dikatakan kalimat utama adalah kalimat di mana terdapat ide pokok atau gagasan utama atau gagasan pokok pikiran utama yang berada. Kalimat utama berfungsi untuk membantu pembaca dalam menemukan inti informasi dari sebuah paragraf. Lanjut, ciri-ciri kalimat utama ada 3. 1. Mewakili isi bacaan. 2. Bisa berdiri sendiri. 3. Menjadi kalimat yang dikembangkan atau dijelaskan oleh kalimat lain. Itu adalah kalimat utama. Sekarang kita ke kalimat pengembang ya, kalimat pengembang. Kalimat pengembang bisa juga disebut sebagai kalimat pendukung atau kalimat yang menjelaskan ide pokok. Kalimat pengembang ini nih ya, berfungsi sebagai kalimat yang mendukung informasi dari kalimat utama secara rinci. Lanjut. Nah, ini adalah contoh dalam satu paragraf yang menjelaskan tentang ular, di mana ular ini adalah reptil ya. Hanya ada satu paragraf. Terlihat ya, kita baca sedikit. Reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Nah, kita sampai sini dulu. Nah, dari paragraf tersebut kita dapat melihat ide pokok dan kalimat pengembang sebagai berikut. Ide pokoknya apa? Tadi paragraf tadi, yaitu sistem gerak reptilia yang khas. Sistem gerak reptilia yang khas. Kita lihat. Nah, reptilia mempunyai sistem gerak yang khas. Oh, berarti ini adalah ide pokoknya. Ya, ide pokoknya. Sedangkan kalimat pengembangnya yang pertama, misalnya pada ular merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Ini adalah kalimat pengembang. Kita lihat, kita cek. Misalnya pada ular merupakan ini ya, misalnya pada ular yang merupakan jenis reptilia yang memiliki tulang ekor, tulang badan, dan tulang kepala atau tengkorak. Sampai sini kalimat pengembang pertama. Kemudian kalimat pengembang kedua dari sini sampai titik ini. Kedua itu. Kemudian yang ketiga dari tulang rusuk sampai vertebrata lainnya. Nih. Yang terakhir yang keempat dari ular bergerak dengan merayap sampai tanah dan batu. Nah, dari keseluruhan ini
dari paragraf ini ada 4 kalimat pengembang ya. Kita lanjut. Nah ini ya, tadi 1, 2, 3, 4. Yang terakhir ini ular bergerak dan merayap, yaitu dengan cara meliuk-liukkan tubuhnya pada tanah dan batu. Tuh ya, kalimat pengembang. Next, kita lanjut. Nah ini menemukan ide pokok ya. Coba kamu baca teks berikut ini dengan cermat, nanti dibaca oleh kalian ya. Ada berapa paragraf? 1, 2, dan di belakangnya ini ada lagi 3. Ini yang ketiga. Kemudian yang ini yang ke-1 dan ini yang kedua ya. Coba nanti cari ide pokoknya dan kalimat pengembangnya. Biasanya di satu paragraf ini harus ada satu ide pokok ya, satu ide pokok dan beberapa kalimat pengembang. Misalnya ini nih, otot merupakan alat gerak aktif. Apakah itu ide pokok? Ya, nanti kalian cari sendiri ya, yang ide pokok itu yang informasinya memenuhi kalimat pengembang yang lainnya. Apakah ada di akhir? Jadi nanti setiap paragraf ini harus ada satu ide pokoknya ya. Kita lanjut ke pertanyaan. Nah, setelah kamu membaca teks tersebut, cobalah bedakan ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf dengan melengkapi tabel ide pokok dan kalimat pengembang dari setiap paragraf berikut. Tulis nanti ide pokoknya apa, ide pokok paragraf kedua apa, ide pokok paragraf ketiga apa. Kemudian juga tulis kalimat pengembangnya apa ya, kalimat pengembang dari paragraf kedua apa, kalimat pengembang dari paragraf ketiga apa. Itu ditulis di buku catatannya. Kemudian ada lagi tugas berikutnya yang ini ya, ayo mengembangkan ide pokok. Nah, kalau ini berkreasi sendiri ya, kita lihat. Nah ini ya, kalimat utamanya sudah ada, tinggal cari atau buat kalimat penjelasnya. Silahkan oleh kalian bikin kalimat penjelasnya dari ketiga kalimat utama ini ya. Untuk sementara itu dulu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.